Selamat pagi buat anak-anak ibu guru semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua kabar baik ya nak. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mari kita ambil sikap yang bagus untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan. Pada hari ini kami mau belajar, lindungi dan berkatilah kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita akan belajar dari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema yang kedua, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak ibu guru, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi gerakan hewan. Yang kedua, menjelaskan hewan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang ketiga, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Ayo, mari persiapkan hatinya, konsentrasi ya. Simak pembelajaran dari ibu guru. Gita anak yang rajin. Gita rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, inilah gambar Gita ya. Dia adalah anak yang rajin. Gita rajin merawat ayam dan kelincinya. Dan Gita juga membersihkan kandang ayamnya. Nah, anak-anak, kamu mungkin mempunyai hewan di rumahmu. Contohnya hewan peliharaan biasanya ada ayam, ada kelinci, ada kucing, dan sebagainya. Maka kita harus merawat hewan yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau itu adalah hewan peliharaan ya. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar adalah gerakan ayam ketika makan. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Ayam menggerakkan sayapnya, ayam menggerakkan kakinya. Nah, anak-anak, mari tirukan gerakan hewan ayam berikut. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, seperti ini dia ya. Boleh sambil dipraktekkan ya. Ini adalah contoh gerakan hewan ayam ya. Ketika gerakan kepala ayam saat mau makan. Nah, lihat. Ketika dia ada makanan dijatuhkan dalam tanah. Contohnya beras, ada ubi, ada nasi. Nah, maka ayam akan mematuk makanan tersebut ya. Nah, gerakan selanjutnya adalah tirukan gerakan kaki ayam yang diletakkan. Ini dia. Oke, kira-kira seperti itu ayam ya kalau gerakan kakinya sedang dientakkan. Nah, yang selanjutnya tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Oke, seperti ini dia ya, menggerakkan sayapnya. Biasanya sambil ada suaranya pok 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 pok. Nah, selanjutnya adalah tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, itu dia ya. Biasanya kalau ayam yang sehat dengan yang terluka, sayapnya itu beda ya. Bisa dilihat di situ sayapnya terluka. Nah, seperti agak tegang dia sayapnya ya. Tidak seperti biasanya. Maka seperti itu adalah gerakannya ya. Nah, anak-anak, mari kita menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak, kita sudah belajar menulis huruf tegak bersambung, penggunaan tanda baca yang tepat, serta penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, ini ya sudah berulang-ulang kali kita pelajari ya nak ya. Semoga kamu bisa membedakan mana huruf besar,
mana huruf kecil, bagaimana penulisannya, penggunaan tanda baca, dan sebagainya. Nah, di sini ada penjelasan tentang hewan ayam. Nah, di sini Ibu tulis dengan tulisan biasa ya. Nah, kamu nanti bisa mempraktekkan di rumahmu dan menulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Gita memiliki ayam. Ayam Gita ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Gita ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Nah, ini biasanya sudah kamu lihat ada gambar ayam. Kita mungkin sudah semua mengenal hewan ayam ya. Ayam ini dapat dimanfaatkan daging dan telurnya ya. Biasanya kalau kita pergi hendak membeli daging ayam atau telur, biasanya bisa dibeli dengan saat menimbang. Contohnya membeli daging ayam 1/2 kilo, 1/4 kilo, 1 kilo. Nah, bahkan sampai banyak ya, bisa sampai puluhan kilo. Nah, inilah dia gambar daging dan telur ayam. Nah, menggunakannya dengan timbangan. Nah, inilah timbangannya. Nah, anak-anak kita semua sudah mengenal timbangan kan? Nah, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Nah, yang pertama adalah timbangan kue. Nah, ini biasanya kita temukan di pasar. Timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti mengukur tepung, mengukur berat tepung tapioka, mengukur berat tepung beras, berat gula, berat aneka kacang, dan sebagainya. Ya, bisa juga ini untuk mengukur cabai, mengukur berat tomat, ya. Tapi dia biasanya dia tidak terlalu banyak muatan benda yang bisa diukur, ya. Mungkin hanya sampai 10 kilo. Nah, yang kedua adalah timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga dengan timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula, pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Nah, timbangan pasar ini biasanya kita bisa menimbang benda yang contohnya 30 kilo ya. Contohnya ada pedagang ya, grosir yang hendak membeli gula 30 kilo. Nah, maka mereka bisa menggunakan timbangan pasar karena muatannya untuk mengukur berat benda sudah lebih banyak dari timbangan kue. Nah, maka saat kita hendak membeli barang, nah kita ukur berapa kilo, apakah 35 kilo, 30. Nah, bisa kita buat di situ. Nah, yang ketiga adalah timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, anak-anak ketika kamu pergi ke Irian, contohnya kan, nah ini ada timbangan digital ini. Ya, jadi ketika kita hendak memilih buah, memilih sayur, nah biasanya timbangan ini ada di situ dan kita akan mengukur berat benda atau berat buah, berat daging pada timbangan ini. Nah, timbangan digital ini ya, biasanya timbangan ini lebih akurat atau lebih pas dia berapa berat bendanya ya. Lebih bagus dia daripada timbangan-timbangan yang lainnya. Ya, karena sudah langsung tertera ketika kita meletakkan benda tersebut di atas,
langsung dia secara otomatis ya bergeser angkanya berapa kilo, berapa gram. Ya, maka kita langsung melihat. Bisa kita tambahi, oh masih kurang sekilo, ditambahi atau sudah kelebihan, diambil kembali. Ya. Nah, yang keempat, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lain dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Nah, ini timbangan duduk ini lebih besar muatannya ya. Biasanya kalau contohnya ya ingin menimbang hasil kebun, contohnya ya ingin menimbang berapa kilo kira-kira tebunya, contohnya ada sekilo, maka digunakanlah timbangan duduk. Atau beras juga ingin dibeli atau ingin diukur dengan ukuran yang sampai ratusan kilogram, maka menggunakan timbangan duduk. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak ibu guru semuanya. Sekarang, mari kita akhiri pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya berkati kami semua, supaya pembelajaran hari ini dapat menyenangkan dan dapat dipahami oleh anak didik kami semua. Ya Bapak, lindungi kami semua, baik guru, orang tua, dan juga siswa kami. Semoga kami selalu beroleh kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, semangat, dan berbahagia. Dadah.